Bab 3233. Aku menolaknya. Tuan Besar Pola Bintang. Astaga. Tiba di situasi seperti ini, apalagi yang tidak Eric Kin pahami. Raut wajah berubah, Eric Kin tidak tahan menepuk kepala sendiri. Ternyata, pintu si sebelah kanan bukan untuk meningkatkan pola bintang, pantas saja sesulit itu. Secara tidak sadar, dia telah meraih sebuah identitas Tuan Besar Pola Bintang untuk diri sendiri. Apalagi, Revian Zhang yang aneh itu bertanya terus, sekaligus ingin mencari murid baru, semua sudah cukup untuk menjelaskan. Tetapi, biarkan saja karena sudah terlanjur datang, ujian juga sudah berakhir, anggap saja salah masuk dan salah keluar, tidak ada masalah besar. Sekelompok orang menemani Eric Kin berjalan keluar. Setelah meninggalkan aula induksi bintang, identitas Eric Kin pun berubah total. Anggacu yang sebelumnya tak henti-hentinya menantang, sekarang ingin sekali memiliki jurus menghilang, atau mungkin menjadi manusia transparan di baris paling belakang. Pada akhirnya, Tuan Besar Pola Bintang berhasil mendapatkan tingkat berapa pada ujian kali ini. Tuan Besar Pola Bintang. Eric Kin masih cukup mengingatnya. Lalu siapa senior yang menguji kali ini? Tanya Mak Chen. Namanya Revian Zhang, tingkatnya senior, sepertinya senior tingkat ketiga. Senior Zhang, senior termuda dari Qingzu, seorang pelopor di kalangannya. Mendengar nama itu, orang-orang pun ikut terkejut. Tuan Besar Pola Bintang Kin, semua ini dikatakan sendiri oleh senior Zhang, atau kamu memang pernah bertemu dengannya? Tanya Mak Chen dengan heran. Orang itu datang menguji, seharusnya tidak membocorkan semua identitas diri. Bukan, dia ingin menjadikanku murid, tetapi aku menolaknya, kata Eric Kin. Kali ini, suasana menjadi sangat hening. Termasuk Mak Chen, semua orang yang mendengarnya tercengang. Mereka percaya dengan apa yang Eric Kin katakan, senior Zhang bahkan telah membocorkan nama dan identitas dirinya, terlihat jelas dia sungguh tertarik pada Eric Kin. Hasilnya, kesempatan ada di depan mata, Eric Kin malah menolaknya. Tuan Besar Pola Bintang Kin, kamu luar biasa. Setelah keluar dari aula induksi bintang, melihat jumlah orang terlalu banyak dan mudah sekali menciptakan kerumunan, Mak Chen pun membubarkan banyak kultivator di sekitar. Anggacu juga berencana memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi, namun ditatap tajam oleh Vinola Xie, dia seketika batuk ringan, lalu mengeluarkan sebuah tas penyimpanan, memberikannya pada Vinola Xie, baru diam-diam melarikan diri. Kini yang berjalan di dalam istana bintang hanyalah Mak Chen dan beberapa tuan besar Pola Bintang, serta kakek dan cucu keluarga Xie yang senantiasa menemani Eric Kin. Sedangkan Mak Chen, kini pun mulai berpesan pada Eric Kin tentang segala hal yang perlu diperhatikan setelah ini. Tuan Besar Pola Bintang, 100.000 koin roh yang dihadiahkan bagian pusat akan dibawakan setelah ini, tetapi kami di Istana Bintang juga memiliki koin roh dengan jumlah cukup. Jika kamu memerlukannya, silahkan ambil lebih dulu, kata Mak Chen sambil tersenyum menjelaskan. Soal jubah Tuan Besar Pola Bintang tingkat 9 dan token yang sesuai untukmu, kami tidak memiliki jumlah yang cukup, harus segera memesannya, tetapi juga tidak memerlukan waktu terlalu lama. Apakah sungguh harus dikenakan? Tanya Eric Kin. Tuan Besar Pola Bintang Kin, jangan merasa jubah dan token itu tidak berguna, benda-benda itu tidak hanya mewakili identitasmu, orang yang bisa naik hingga tingkatan Tuan Besar Pola Bintang haruslah memiliki hati dan pikiran yang tenang, setidaknya tidak berbuat hal-hal kejam dan tercela. Oleh karena itu dengan mengenakannya dari luar, kita tidak hanya akan lancar dalam berbagai hal, selain itu juga sebagai sebuah pengakuan bahwa kita bisa dipercaya.
Melihat Erikin mengerutkan kening, seperti merasa kurang puas, Mak Chen pun memberi penjelasan lebih lanjut. Dan ada juga pakaian sehari-hari milik Tuan Besar Pola Bintang, yang akan membantu menghindari berbagai macam kerepotan. Di sini kami memiliki beberapa helai yang baru, akan kami bawakan untuk teman seiman. Barulah Erikin mengangguk, memang akan lebih baik jika ada pakaian sehari-hari. Oh iya, Ketua Chen, apakah dalam istana bintang kalian ada tempat penyimpanan buku-buku? Setelah Mak Chen menyampaikan beberapa hal, Erikin pun bertanya. Saat ini masalah kultivasi sudah terselesaikan, juga berhasil mendapatkan identitas baru sebagai Tuan Besar Pola Bintang. Kebetulan sekali bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa rahasia ilmu tiada dua. Tentu saja ada, di sini tempatnya. Mak Chen mengangguk, lalu mengarahkan Erikin ke sebuah ruangan yang tidak begitu besar. Terlihat ukurannya jauh lebih kecil dari aula induksi bintang, rak buku di dalam pun tidak banyak, buku dan slip giok masing-masing menempati setengah bagian. Tuan Besar Pola Bintang Qin, kota Wushu hanyalah sebuah tempat kecil, oleh karena itu, buku yang disimpan pun tidak begitu banyak. Berjalan ke dalam ruang penyimpanan buku, pandangan mata Erikin melintasi semua buku di sana, lalu tersenyum pahit. Bagaimana jika, Ketua Chen, aku cari buku yang aku inginkan, kamu lanjutkan kesibukanmu dulu. Baiklah jika begitu, jika ada perlu, Tuan Besar Pola Bintang Qin boleh mencariku kapanpun. Mak Chen tersenyum, lalu pergi dengan sadar diri. Bersamaan dengan itu juga mengundang Hildan Xie dan cucunya untuk berbincang santai. Setelah itu Erikin mulai mencari rak yang menyimpan buku tentang teknik, lalu mengamati dengan seksama. Tempat itu biasanya menjadi pusat sebuah sekte ataupun kekuatan, orang luar tidak diizinkan keluar masuk dengan bebas. Tetapi Erikin adalah seorang Tuan Besar Pola Bintang tingkat 9. Bicara soal kedudukan, dia masih lebih unggul dari Mak Chen. Tentu saja Mak Chen tidak banyak berkomentar. Sama seperti ikan hiu yang mengarungi samudera, Erikin melewati satu demi satu rak buku secara cepat. Sebagian besar slip giok dapat dipahami menggunakan kerohanian miliknya. Ada juga buku-buku sedikit lebih rumit, tetapi juga tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membacanya. Buku teknik dalam istana bintang kota Wushu tidak begitu banyak, tidak lama kemudian Erikin pun sudah melintasi semuanya. Hanya saja, tidak ada hasil apapun. Jangankan teknik ilmu tiada dua, bahkan judulnya saja tidak Erikin temui. Buku-buku di sini masih tidak cukup banyak, cakupannya pun tidak cukup luas, kata Erikin sambil menggelengkan kepala. Sebenarnya, cara paling sederhana adalah menanyakan langsung pada Mak Chen dan lainnya, apakah mereka tahu soal ilmu tiada dua. Tetapi saat ini dirinya hanya tahu soal nama teknik itu, tidak tahu teknik itu memiliki pantangan di daratan Jiangsu atau tidak. Itu adalah kunci utama demi menyelamatkan Vinola Su. Sebelum memastikan hal itu, Erikin harus sangat berhati-hati. Meski tidak ada hasil, dia tetap mendapatkan sebuah pencerahan. Istana bintang tersebar di seluruh Jiangsu, memiliki sejarah yang sangat lama, mungkin saja menjadi tempat yang paling mudah untuk mendapatkan informasi tentang ilmu tiada dua. Berpikir demikian, ujian Tuan Besar Pola Bintang yang dijalani secara tidak sengaja itu ternyata masih memiliki sedikit manfaat. Apakah kitab-kitab ini boleh aku pinjam untuk baca? Kata Erikin pada kultivator yang bertanggung jawab di sana. Tentu saja boleh. Ruang penyimpanan buku di sini memang bertanggung jawab mencetak isi buku, yang mana saja yang Tuan Besar Pola Bintang Qin perlukan. Langsung beritahu aku langsung salinkan untuk Anda. Raut wajah kultivator itu terlihat penuh semangat.
Tidak lama kemudian, jejak keberhasilan Erik Kin pun telah tersebar ke seisi Istana Bintang. Mengetahui pemuda yang terlihat hanya sedikit lebih muda dari dirinya, ternyata adalah kultivator biasa yang langsung memecah rekor tuan besar pola bintang tingkat 9. Banyak kultivator muda di dalam Istana Bintang mengubah pandangan terhadapnya menjadi sangat sopan. Setelah memilih beberapa buku yang mungkin mencatat tentang ilmu tiada dua, dan membuat janji untuk mengambil hasil salinannya, Erik Kin pun keluar dari ruang penyimpanan buku, tersadar dirinya seolah menjadi seorang tokoh besar saat berjalan di tengah Istana Bintang. Banyak sekali kultivator yang berpapasan menatapnya dengan ekspresi kagum, juga berbisik membicarakannya. Ada juga beberapa kultivator wanita menatapnya dengan mata berbinar-binar, bahkan berani mengedipkan mata padanya. Hal ini membuat Erik Kin menggelengkan kepala dengan tak berdaya, merasa dirinya telah benar-benar menjadi pusat perhatian semua orang. Setelah bertanya sesaat, dia pun bertemu Mak Chen, Hildan Xie dan lainnya di luar. Setelah berpamitan dengan Mak Chen, memberitahu tempat tinggalnya, Erik Kin pun pulang bersama Hildan Xie dan Vinola Xie. "Senior Kin, ini untukmu." Raut wajah Vinola Xie memerah, dia memberikan sebuah tas penyimpanan pada Erik Kin. Hildan Xie pun menceritakan kronologi masalah yang sebenarnya. Erik Kin hanya tersenyum kecil, tidak menyangka Vinola Xie yang terlihat begitu polos, ternyata memiliki keberanian dan pola pikir seperti itu, alhasil tidak berencana menolak niat baiknya. Soal Hildan Xie dan Vinola Xie, pada awalnya tentu tidak mengetahui identitas dia yang sebenarnya, termasuk bisa memiliki prestasi seperti sekarang. Bersambung.